Dusun Legundi, Kelurahan Panjang, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, terkenal sebagai kampung jamu. Katanya sih, warganya banyak yang bermata pencarian sebagai penjual jamu. Mereka biasanya menjajakan jamu di desa-desa sekitar tempat tinggal mereka. Mbak Tika! Mbak! Jamu ini, Mbak! Dul. Jamu apa, Mbak? Iki. Jamu kunir asem. Oh, kunir asem? Heeh. Aku dhisik ya. Aku dhisik, Mbak. Iya, hati ya. Ngasuh dulu Pak Prayit, Pak Paino. Jamu kayaknya enak. Nganggo gelas to, Dul? Enggak banget aku. Alon-alon. Segernya minum jamu begini. Sepertinya tidak cukup kalau cuma segelas. Dul. Lah, dintake iki kepiye arep tadol, Cek? Ngelak banget, Mbak. Lho, terus piye aku kunire gur siji lho? Wes engko tak ijoli to, tak Bener gaweke. ora? Iya, engko tak goleke kunir, tak gaweke kunir asem. Nang lho. Iya. Pak, tak golek kunir sik, Pak ya. Ya. Lho titip kayuku ya. 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 Maaf Mbak Tika. Saking segarnya, jamu buatan Mbak Tika jadi aku habisin. Sebagian bahan jamu ditanam sendiri oleh masyarakat Legundi. Salah satunya kunir alias kunyit. Kata orang-orang, banyak manfaat kunyit. Antara lain, dapat menambah nafsu makan dan mengurangi nyeri perut. Bude. Apa, Dul? Boleh kunir nanti ada ya? Oh, kene tak panen. Buri kana, Dul, sing urang. Oh, tenun iki kuwi ada. Ya, golek kana. Oh, ya deh. Katanya, tanaman kunyit termasuk tanaman yang gampang ditanam. Tidak butuh perawatan khusus. Tanaman kunyit biasanya tumbuh subur di tanah yang gembur. Paling bagus lagi kalau daerah yang cukup sinar matahari. Gampang-gampang susah memanen kunyit, tinggal mencabut tanamannya saja. Tapi harus tahu tanaman kunyit yang sudah siap dipanen. Kadang-kadang kunyit yang berdaun lebar, umbinya kecil-kecil dan sedikit. Kali ini yang aku ambil umbinya saja. Daunnya biar jadi pupuk alami atau pakan ternak. Kan duduk kene tanggo kapan, Dul? Anu deh, digawe ngijoli jamune Mbak Tika. Tak entekke mau. Waduh, iki bae. Sing digo gawe ini joli. Ayo do bali, digawe ngomah bae. Ih, kok saya ndamel jamu deh. Ya. Oh, ya. Jepun, bude rumen. Mari bisa. Sepertinya sudah cukup kunyitnya. Lebih baik aku langsung membawanya ke Mbak Tika saja. Lah kepiye ta ya gitu ya. Mbak Tika. Ya. Loh, kunir asem tak? Ijoli kunir. Kok ya dijali apa, Nok? Kene iki di entake si Gundul. Dul, tolong diwangi deplok beras kencur ya. Dari beras kecil. Heeh. Oh, iya, tak dibelok Mbak. Ya. Kuwi alate nang kono, Dul, golekno dhewe.
Jamu gendong yang paling populer, beras kencur dan kunyit asam. Nanggung kalau cuma nganter kunyit saja. Aku mau sekalian membantu Mbak Indri buat jamu. Siap, Mbak. Kalau menumbuk kencur begini sih gampang. Bahan jamu beras kencur ya memang cuma kencur dan beras yang sudah direndam. Semuanya akan ditumbuk sampai halus. Setelah semua halus, tinggal ditambah air dan disaring. Kalau kata orang tua zaman dulu, jamu sudah jadi obat tradisional warisan nenek moyang. Awalnya hanya memanfaatkan daun-daun yang dianggap berkhasiat di sekitar tempat tinggal mereka. Lama-kelamaan, ternyata jamu juga dimanfaatkan untuk kecantikan putri-putri zaman kerajaan. Mbak Indri menyiapkan jamu kunyit asam. Kunyit yang telah dibersihkan akan ditumbuk sampai halus. Kalau sudah, kunyit halus dicampur dengan asam, kemudian disaring dan dicampur gula jawa cair. Kata Mbak Indri, jamu kunyit asam favoritnya ibu-ibu dan remaja putri. Soalnya bisa membantu meredakan nyeri saat haid. Tapi katanya kunyit asam juga banyak manfaatnya buat laki-laki. Salah satunya bisa mengurangi bau badan. Kunyit asam juga bisa mengatasi infeksi. Wah, ini pengetahuan baru lagi untukku. Beras kencur buatanku juga ditambah gula jawa cair. Ini bisa membantu mengurangi gedernya kencur dan hambarnya beras. Ini Bu udah lapar Bu. Oh ya wes Ndul, karena apa sih karena Mbak Titik mah dige panganan kono. Ya Bu. Nah, kalau jamu beras kencur salah satu jamu favoritku dari zaman dulu. Khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Bisa mengatasi pegal-pegal dan masuk angin. Setelah minum, langsung wes, bablas angin nih. Beres nih, semua beras kencur dan kunyit asam siap dijual keliling kampung. Ternyata ampas beras kencur akan dicampur adonan kue talam. Mbak Titik sudah menyiapkan adonannya. Ada tepung beras, tepung tapioka, gula pasir dan vanili. Mbak Titik, ini ampas beras kencur nih Mbak. Oh iya, salah kan Ndul. Iki tulang kelapanya dibaret ya? Ya Mbak. Aku dapat tugas memarut kelapa. Nanti yang dipakai santan kentalnya saja. Kata Mbak Titik, santan kental akan membuat kue talam lebih gurih dan adonan tidak terlalu cair. Selanjutnya, adonan dicampur ampas beras kencur dan santan. Adonan dibagi jadi dua untuk membentuk dua bagian kue talam. Mbak, tak kukusnya Pak. Ayo, serampung kok dulu.
Pengukusan talam dilakukan pertama. Setelah dituang adonan kuning, tunggu sampai kue talam memadat. Selanjutnya, baru dituang adonan putih dan dikukus sampai matang. Setauku, kue talam banyak ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai teman minum teh. Di beberapa daerah, kue ini termasuk makanan favorit untuk berbuka puasa. Kue talam sudah banyak dimodifikasi, mulai dari talam pandan, nangka, atau campuran buah lainnya. Tapi yang paling unik, yaitu talam dengan ampas beras kencur. Ini pengalaman pertamaku makan kue talam dengan ampas beras kencur. Sensasi kencurnya justru menambah nikmatnya kue talam. Ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan dari ampas jamu. Kalau diolah dengan tepat, bisa menghasilkan makanan yang enak.